pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat dan happy-happy terus. Kembali lagi bersama kami tentunya, saya Kalista Liliana Permatasari dan Jamelia Suarana Putri dalam program acara Penawarta. Yang selama beberapa menit ke depan akan kami sajikan liputan yang hangat berdasarkan fakta menarik di seputar Klaten yang tajam, jelas, dan terpercaya. Inilah liputan Penawarta selengkapnya. Pemirsa, Kabupaten Klaten memang memiliki berbagai tradisi, kebudayaan, juga ciri khas yang turun-temurun. Salah satu yang sudah meluas adalah hadirnya angkringan yang ternyata berasal dari Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Seperti apa kisahnya? Mari kita ulik bersama cikal bakal angkringan. Halo pemirsa, hari ini saya, Felicia Dena, akan mengajak Anda untuk menyusuri salah satu desa, yakni Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten. Di desa ini menyimpan cerita cikal bakal adanya warung angkringan. Langsung saja kita menuju ke sana. Saat ini, kita akan menuju ke salah satu aset warga, yakni Museum Angkringan. Selain Museum Angkringan, cerita cikal bakal yang akan kita telusuri, ada juga One Village One Spot yang merupakan program desa, di mana pada setiap RT ada satu spot wadah UMKM untuk mendukung perekonomian warga. Nah Pak, saat ini saya ingin bertanya, bagaimana sih awalnya Desa Ngerangan ini punya cikal bakal angkringan? Kisah itu terlahir ketika saya dan dari pihak desa berada di pos ronda melakukan percakapan dengan orang-orang tua kita dulu yang usianya di atas 70 tahun. Beliau bercerita tentang angkringan. Oh ternyata dulu simbah-simbah kita lah orang yang melahirkan angkringan. Akhirnya mengerucutlah kepada salah satu tokoh, yaitu Mbah Wiryo Jiman yang meninggal di tahun 2023 di usia 97 tahun. Beliau menceritakan secara utuh bahwasanya angkringan itu terlahir dari warga Ngerangan, berjualan di Solo, berangkat dari sawit Desa Ngerangan, Kecamatan Bayat tahun 1939, dan angkringan tercipta pada tahun 1943. Nah, pemirsa, setelah kita mendengar bagaimana cerita sejarah Desa Ngerangan, sekarang kita akan menuju ke salah satu spot dari program One Village One Product. Kenapa memilih Blangkon? Karena ini di sini untuk melestarikan kebudayaan Jawa, khususnya Blangkon. Dirasa semakin kesini tuh kebudayaan Jawa, khususnya Blangkon itu sudah hilang karena kebudayaan asing gitu kan. Jadi kita mengangkat lagi gimana supaya Blangkon itu bisa dikenal untuk generasi selanjutnya, supaya kebudayaan Jawa itu tidak hilang seperti itu. Wah, pemirsa, ternyata membuat Blangkon tidak semudah yang saya pikirkan. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan Bapak Widodo selaku pengrajin Blangkon dari Kampung Blangkon, Desa Ngerangan. Nah, Bapak, untuk kesulitannya dalam membuat Blangkon ini apa saja, Bapak? Ini kesulitan itu ya gimana ya, kita kekurangan tenaga juga, terus bahan bakunya juga agak sulit. Terus pas keadaan cuaca musim hujan ini kita juga agak susah. Misalnya kan Blangkon itu kan kita pakai di lem, dijemur, harus dijemur juga tuh. Jadi kalau pas musim hujan itu susah, kalau nggak ada matahari susah kering. Jadi satu hari itu kadang kita nggak bisa bikin setengah kodi aja, agak susah gitu. Nah pemirsa, Blangkon-Blangkon yang diproduksi di Kampung Blangkon ini dibanderol mulai dengan Rp25.000 saja. Dan untuk udang sendiri dibanderol mulai dari Rp20.000 saja. Bagi pemirsa yang penasaran bagaimana Blangkon-Blangkon ini, boleh untuk membeli dan melihat langsung Blangkon-Blangkon yang dijual melalui Instagram dan juga platform lainnya. Sekarang kita akan menuju ke destinasi kebudayaan yang terakhir, yang masih dilestarikan di kampung ini, yakni Sanggar Pondok Dika.
Langsung saja kita menuju ke sana. Gimana sih awalnya terbentuk Sanggar Tari Pondok Dika ini? Awal terbentuknya Sanggar Tari Pondok Seni Dika, jadi hanya obrolan iseng-iseng saya dan Mas Dika. Kebetulan saya jurusan tari, suami saya juga jurusan tari, bapak mertua saya juga dulu lulusan UNY Seni Tari. Jadi kami hanya ngobrol-ngobrol biasa aja santai. Gimana kalau kita ini bikin sanggar aja di sini, kan daerah kita jarang ada sanggar kayak gitu. Terus di ACC sama bapak, oke boleh nggak apa-apa. Sebagai generasi muda, kita patutnya memiliki rasa cinta terhadap kebudayaan bangsa ini. Maka dari itu, mari kita lestarikan dan mari kita jaga budaya bangsa ini. Saya Felicia Dena dan juru kamera saya Francisca Decinta pamit undur diri dan sampai bertemu di reportase selanjutnya. Selain cikal bakal angkringan di Bayat, di Klaten Selatan, tepatnya di Desa Sumberjo, terdapat wisata kuliner yang elok. Di mana setiap minggu pertama dan minggu ketiga, kawasan ini diubah menjadi pekan tradisional, yaitu Pekan Kidung Mbah Gombel, di mana kita bisa menjaga dan melestarikan makanan tradisional yang ada di pekan tersebut. Berikut ulasannya. Embun pagi yang menyejukkan serta aroma masakan tradisional bercampur menjadi satu adalah suatu keistimewaan. Setiap minggu pertama dan minggu ketiga, kawasan ini disulap menjadi tempat wisata kuliner yang sangat elok, tepatnya di Desa Sumberjo, Kecamatan Klaten Selatan. Pagi pemirsa, berjumpa dengan saya Yusina Marianda. Kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk berkeliling di tempat wisata kuliner Pekan Kidung Mbah Gombel, salah satu wisata kuliner unik yang ada di Kota Klaten. Di Pekan Kidung Mbah Gombel ini, proses transaksinya unik karena menukarkan uang kertas dengan koin gerabah yang sudah disediakan di sana dengan nominal 1 koin Rp2.000. Jadi, saya tertarik dengan salah satu jajanan tradisionalnya yaitu jenang sumsum. Banyak sekali jajanan tradisional yang dijual di sini, seperti pecel, aneka jenang, sate kere, plenceng, es dawet, sego kudang, tiwul, cenil, dan berbagai makanan tradisional lainnya. Keunikannya di sini kalau untuk membeli dagangan kuliner tradisional di Kidung Mbah Gombel ini dengan membeli menukarkan uangnya dengan koin kayu yang mana satu koin itu senilai Rp2.000, hingga nanti kalau misalnya membeli misalnya makanan di situ nanti akan ada tarifnya tersendiri. Dan juga di sini ada sungai besar yang mana ini bisa kita kembangkan nanti untuk baik kegiatan-kegiatan yang menunjang adanya pekan tradisional Kidung Mbah Gombel. Jadi seperti misalnya nanti ada seni di sini kita lihat ada pendoponya, ini merupakan nanti sinergi dengan adanya budaya, pengembangan budaya. Saya Yusina Mariana dan juru kamera Muhammad Rizky Syahda pamit undur diri dan sampai jumpa. Keunikan tak hanya di Pekan Kidung Mbah Gombel saja. Masih di Kabupaten Klaten, seorang mantan chef hotel juga ikut meramaikan dunia kuliner. Melalui sebuah warung Chinese food berlabel halal, para pelanggan disuguhkan berbagai menu yang dimasak dengan ciri khas, bertujuan untuk menjaga konsep tradisionalnya. Indonesia kaya akan ragam kuliner dari Sabang sampai Merauke. Di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, terdapat satu hidden gem
yang menyajikan Chinese food dengan harga terjangkau namun tetap halal. Warung ini berada di seputaran Kecamatan Klaten Utara, tidak jauh dari pusat kota Klaten. Warung Anugrah di Kergunung namanya. Selamat pemirsa, bersama saya Nova Kariska, kita sekarang berada di Warung Anugrah, tempat favorit para pecinta dimsum dan hot plate dengan cita rasa bintang 5, harga kaki 5. Warung ini dirintis oleh juru masak hotel di Yogyakarta pada tahun 2024, menawarkan beberapa menu Chinese food yang dipadukan dengan lidah orang Jawa dan dimasak dalam keadaan segar saat diorder dengan teknik masak Chinese food profesional. Direkomendasikan ke sini harus nyobain varian sayurnya, kita punya sapo, kita punya capcay, nasi goreng juga boleh dicobain, nasi goreng favorit kita nasi goreng seafood, kita juga punya varian hot plate, sama kita juga punya dimsum. Untuk di Warung Anugrah ini tantangan yang pertama yang jelas paling kelihatan itu adalah lokasi, karena tempat ini tuh tidak mudah dijangkau oleh jalan utama, tempatnya memang agak masuk, jadi memang tantangan utamanya adalah lokasi. Kalau menjaga kualitas sama rasa itu yang jelas, satu, kita harus punya karyawan yang well trained, yang sudah teredukasi dengan baik, sama kita juga punya standar resipi yang jelas. Dimsum di sini diulen dan diisi sendiri. Kulitnya tipis, isinya padat dan juicy. Proses pengukusan dilakukan langsung di tempat agar selalu segar saat disajikan. Semua masakan di sini masih dimasak menggunakan tungku arang yang memberikan cita rasa khas dan aroma unik yang tak ditemukan di tempat lain. Menu favorit di sini diantaranya nasi goreng seafood, kue tea goreng seafood, capcay, sapo tofu, fuyung hai, serta beragam dimsum dan hot plate yang disajikan dalam keadaan berasap dan meletup. Halo pemirsa, jadi di depan saya sudah ada makanan-makanan besar dari Warung Anugrah. Di sini ada nasi goreng seafood, ada kue tiaw seafood, ada hot plate, ayam saus black pepper, dan ada dimsum yang udah kita buat tadi. Lalu di sini ada 2 menu bestseller juga, ada es lemon madu dan juga es teh yang bisa refill. Terus ada juga saus-sausan chill oil dan segala macam yang bisa diambil sepuasnya. Saya rasanya cocok, harganya terjangkau gitu. Ini fuyung hai sama nasi goreng sebenarnya. Warung Anugrah buka mulai dari jam 12 sampai jam 9 malam. Untuk setiap hari Jumat kita tutup. Harga di sini mulai dari Rp14.000. Itu yang bikin kita jadi ramai dikunjungi banyak orang. Pesan makan fuyung hai seafood, jangan lupa minumannya. Cari kuliner Chinese food, Warung Anugrah pilihannya. Saya Nova Kariska dan juru kamera Nirda Aulia pamit undur diri dan sampai jumpa. Pemirsa, berbicara tentang UMKM di Klaten memang tidak ada habisnya. Salah satunya adalah sandal handmade dari Sandal Rizky yang pemasarannya sudah cukup luas hingga berbagai daerah. Rumah produksi ini terletak di Jalan Cemara, Pondok Indah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Berikut liputan. Di balik kenyamanan setiap langkah, ada proses kreatif yang jarang terlihat. Dari tangan terampil di rumah sederhana, lahirlah sandal buatan tangan yang bukan hanya fungsional tapi juga penuh seni. Rumah produksi Sandal Rizky namanya. Didirikan di Kabupaten Klaten, tepatnya di Jalan Cemara, Tegal, Klaten, Jawa Tengah. Sandal rumahan atau biasa disebut dengan Sandal Rizky ini sudah berdiri sejak tahun 2005. Sandal ini memiliki keunggulan, salah satunya bisa dipesan dengan custom nama. Sandal rumahan ini memiliki target pasar mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Halo pemirsa, saya Patricia Vice akan mengajak pemirsa semuanya untuk melihat bagaimana proses pembuatan sandal rumahan dari home industry Sandal Rizky. Di rumah sederhana ini, Bu Dewi membuat sandal secara manual dan dengan bahan-bahan yang sederhana. Semua ini dimulai dari bahan-bahan yang mudah didapat, dan di tangan para pengrajin rumahan, bahan sederhana ini disulap menjadi sesuatu yang bernilai. Bukan hanya para pengrajin saja yang bisa membuat sandal di sini. Jika pemirsa mau belajar membuat sandal, rumah produksi ini juga terbuka untuk siapa saja yang ingin mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari
Sandal Rizky Homemade kita produksi dari tahun 2005, berawal dari pertama membuatkan sandal untuk anak saya waktu usia TK. Setelah itu kita nyoba pasarin di sekolah, ternyata tanggapannya itu banyak yang berminat. Akhirnya kita coba yang sandal dewasa dari jepit sama model selop. Setelah banyak responnya positif, akhirnya kita berinisiatif untuk berjualan dan memproduksi sendiri sandal ini dengan pertama titip di pasar dan di toko. Juga muter ke sekolah-sekolah memasarkannya. Terus yang kedua, kita belajar untuk bersosialisasi sandalnya ke kantor-kantor, terus ke pertemuan PKK, hasilnya lebih lumayan, ditanggapi dengan positif dari kalangan ibu-ibu terutama. Untuk sandalnya ini sendiri kita buat untuk yang anak TK, SD sampai dewasa nih. Untuk harganya sendiri, kalau yang untuk anak-anak harga 15.000 sampai 17.000. Untuk yang dewasanya 25.000 sampai 50.000. Bisa di-request untuk ukuran, model, dan warnanya. Untuk sandal difabel juga bisa. Untuk sekarang pekerjanya baru 2 orang. Baru suami saya dan anak-anak yang membantu. Inilah hasil karya tangan-tangan terampil sandal buatan lokal dengan kualitas yang tak kalah dari produk pabrikan. Setiap pasang dibuat dengan ketelitian tinggi dari bahan pilihan yang nyaman dan tahan lama. Desainnya sederhana namun elegan, cocok dipakai sehari-hari ataupun untuk kegiatan santai. Warnanya yang beragam menjadi daya tarik tersendiri. Harganya pun cukup terjangkau, dimulai dari harga 25.000 hingga 50.000. Nah, itu dia produk UMKM yang tidak hanya mengandalkan kreativitas tapi juga bisa menjadi peluang usaha rumahan. Jika pemirsa berminat untuk membelinya, pemirsa dapat memesan melalui marketplace atau bisa datang langsung ke Home Industry Sandal Rizky. Saya Patricia Vijay dan juru kamera saya Muhammad Adi Lutfi, pamit undur diri dan sampai jumpa. Pemirsa, tadi kita sudah membicarakan hasil karya UMKM di Klaten. Kini kita memasuki produksi lokal Klaten yang menggugah selera. Salah satunya berasal dari Desa Dusun Satu Pondok yang terkenal dengan produk olahan snack. Berbagai jenis snack dihasilkan di rumah produksi snack ini dengan cita rasa yang khas serta harga yang relatif murah. Selain itu, juga terdapat keripik hasil bumi yang tidak kalah menggugah selera. Keripik ini juga sehat serta bernilai jual. Snack dan keripik ini dapat menjadi pilihan cemilan yang tepat untuk Anda. Berikut liputan selengkapnya. Kabupaten Klaten kaya akan produksi lokal yang menggugah selera. Salah satunya berasal dari Desa Dusun Satu Pondok yang terkenal dengan produk olahan snack rumahan bernama Anugrah Snack. Berbagai jenis snack dihasilkan di home industry ini dengan cita rasa yang khas, serta harga yang relatif murah dan terjangkau. Selamat siang pemirsa, saya Deja Ramadhani yang ingin mengajak Anda mengenal lebih dekat proses pembuatan snack dari Dusun Satu Pondok yang telah menembus pasar nasional. Adonan digoreng hingga berwarna kuning keemasan dan siap menjadikan snack renyah yang siap dikemas untuk dijual. Awal mula, dulu kan saya pertama kali pulaan ya istilahnya, pulaan dari Boyolali, pulaan udah jadi, terus ke sini saya produksi sendiri, goreng sendiri, ya mulai dari kerupuk ikan sama makaroni pertama kali itu. Dulu saya cuma ya pedagang kecil lah, saya coba goreng ini, yang kerupuk ikan itu bawang putih sama makaroni. Terus itu ya kita telateni sampai sekarang.
Ya terutama di kota Klaten. Lingkup Klaten, lingkup luar kota ada Jawa Timur, ada Kebumen, ada Magelang, Semarang, Jepara ya. Untuk pengiriman kita masuknya kan ke agen-agen. Ya ada juga yang retail lah. Tapi kebanyakan kita masuk ke agen. Ya untuk kualitas kan kita juga ada quality controlnya ya. Ya yang penting jaga kebersihan satu. Kalau apa buang sampah, apa puntung rokok harus di tempatnya. Yang penting kita tetap jaga kualitas, jaga kebersihan. Produk snack ini dikemas dengan kemasan modern, lengkap dengan label nama produk, yang menjadikan produk rumahan juga bisa bersaing dan bernilai di kalangan masyarakat. Dari tangan-tangan warga desa lahirlah produk unggulan yang memberikan kontribusi dari warga desa. Saya Deca Ramadhani dan juru kamera Justin Vincentius pamit undur diri dan sampai jumpa. Taman Kopla Andong merupakan salah satu ikon yang ada di Karanganom. Di tempat seperti ini, camilan ringan jadi pelengkap yang sempurna. Tepatnya di Desa Kolekan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, terdapat camilan yang unik dan enak, yaitu keripik sayur. Sekian pemirsa, bersama saya Nalisa Prisjani yang akan mengajak pemirsa berkunjung ke Karanganom. Tepatnya di Desa Kolekan, Kecamatan Karanganom, Kabupaten Klaten, untuk melihat langsung bagaimana warga lokal mengubah hasil bumi menjadi camilan yang lezat. Di rumah produksi ini, keripik diolah secara higienis dengan menjaga kebersihan dan kualitas dalam setiap tahapnya. Keripik sayur yang renyah dan alami menjadi pilihan camilan sehat untuk semua kalangan. Saat ini saya berada di depan rumah produksi keripik sayur milik Ibu Siti yang dikenal dengan nama keripik barokah. Meskipun dijalankan dari rumah sederhana dan belum banyak dikenal luas, usaha ini membuktikan bahwa ketekunan dapat membuka peluang usaha. Inilah proses pembuatan keripik sayur rumahan, dimulai dari pemilihan bahan segar hingga pengolahan yang menjaga cita rasa dan kualitas. Menjaga keripik sayur ini dengan keripik yang lain tentu bahannya seperti sayur-sayurannya seperti cabai, tomat, wortel, kare, kemudian dari proses pembuatannya direndam pakai air kapur sirih kira-kira selama minimal 1 jam. Kemudian proses penggorengannya 2 kali. Setelah digoreng, didiamkan dulu semalaman, kemudian digoreng ulang yang kedua kali. Awal mula berdirinya usaha ini, awalnya saya mencoba beli keripik daun singkong. Kemudian menurut saya itu unik. Kemudian saya pelajari bagaimana proses membuatnya. Kemudian saya ingin membuat keripik sayur sendiri. Terus punya ide untuk membuat keripik sayur sendiri karena keripik sayur saya rasa unik dan beda dengan yang lainnya. Pengen punya usaha sendiri yang beda dengan yang lainnya. Keripik sayur ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu mulai dari Rp2.000 hingga Rp10.000 per bungkus. Untuk pemesanan dalam jumlah besar, harga bisa disesuaikan. Menariknya, penjual memilih sistem pemesanan langsung daripada dititipkan ke toko. Hal ini dilakukan agar produksi bisa disesuaikan dengan permintaan,
menjaga kualitas dan menghindari resiko produk rusak atau tidak laku. Saya Natasha Kristiani dan Jiu Kamila Nataniela Candita Putih, pamit undur diri dan sampai jumpa. Memiliki beragam potensi wisata yang menarik, baik secara alam maupun kuliner. Salah satunya berada di Desa Gatak, Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, yaitu sebuah tempat bernuansa pedesaan yang dikemas dalam konsep modern, bernama Cafe Panen Pari. Hadir juga Felis Cafe, sebuah kafe bernuansa vintage yang menawarkan pengalaman berbeda bagi para pengunjung. Dengan interior klasik dan dekorasi antik, menjadikannya destinasi menarik bagi siapapun yang ingin menikmati kopi sambil merasakan kenyamanan dan estetika khas tempo dulu. Klaten memiliki beragam potensi wisata yang menarik, baik secara alam maupun kuliner. Salah satunya berada di Desa Gatak, Sekarsuli, Kecamatan Klaten Utara, yaitu sebuah tempat bernuansa pedesaan yang dikemas dalam konsep modern bernama Cafe Panen Pari. Bersama saya Deva Jawati. Kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk menjajal salah satu destinasi kuliner di Kota Klaten, yaitu Cafe Panen Pari. Penasaran? Yuk ikuti saya. Cafe ini memiliki interior yang unik dengan suasana yang nyaman. Berbagai dekorasi menambah daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Setiap sudut cafe ini dirancang dengan penuh estetika. Tak hanya sebagai tempat bersantai, Cafe Panen Pari juga menjadi destinasi favorit untuk berfoto. Dengan latar sawah yang luas dan penataan yang artistik, tempat ini sangat digemari kaum muda untuk mengabadikan momen istimewa bersama teman, kerabat, ataupun keluarga. Cafe ini beroperasi sekitar 5 bulan yang lalu. Kebetulan saya sendiri yang menciptakan, karena adanya memang letaknya di sini, jadi punyanya juga di sini. Jadi saya buat kafe aja, bukan kafe sih, buat nongkrong aja, tempat bercerita. Di sini ada nasi belut, nasi ayam, nasi cumi, udang, nasi telur, dan snack-snack lainnya. Di sini kafenya konsepnya tempat bercerita, jadi memang tidak ada lagu, tidak ada live musik atau musik-musik yang keras. Jadi memang konsepnya tempat bercerita biar bisa ngobrol sama temannya, sama keluarganya, dan aman tanpa diganggu HP apa suara-suara yang keras lainnya. Kalau di sini pada ngejar sunset ya biasanya habis jam 5 sampai malam gitu. Dengan keunikan konsep dan nuansa yang ditawarkan, Cafe Panen Pari menjadi bukti bahwa wisata kuliner dapat menyatukan keindahan alam dengan kenyamanan modern. Sebuah tempat yang layak dikunjungi saat berada di Klaten. Suasana tenang dan alami menjadi ciri khas yang membuat Cafe Panen Pari semakin digemari. Tak sedikit pengunjung yang datang hanya untuk mencari ketenangan dari keramaian kota. Kali ini menu yang saya pesan adalah nasi ayam geprek dengan harga 20.000 per porsi. Memiliki rasa gurih dari ayam dan berpadu dengan sambalnya yang pedas, memberikan cita rasa khas yang menggugah selera. Untuk minumannya, es gondo arum seharga 16.000, berpaduan jahe, serai, coklat, dan susu yang segar dan unik. Cafe Panen Pari, tempat yang cocok untuk bersantai dan menikmati cita rasa kuliner yang berbeda. Saya Deva Jawati dan juru kamera Amal Cahayati. Sekian, terima kasih. Halo pemirsa, weekend adalah waktu paling pas untuk memanjakan diri, berkumpul bersama teman dan keluarga. Kali ini saya punya rekomendasi untuk Anda, tempat ngopi di Klaten dengan vibe klasik estetik tempo dulu.
Dengan mengusung gaya tempo dulu atau yang lebih dikenal dengan istilah vintage, kafe ini membawa pengunjung merasakan nuansa masa lalu yang elegan dan penuh cerita. Terletak di jantung kota Klaten, tepatnya di Jalan Sulawesi nomor 28, Sikenong, Sidowayah, Klaten Tengah. Kafe ini menjadi destinasi favorit baru bagi kaum muda yang menambahkan suasana nyaman dan desain interior yang estetik. Tidak hanya sekedar memanjakan mata atau menambah stok foto di galeri, tentunya dengan dimanjakan kuliner yang tak kalah enak. Cafe kita mulai beroperasi 2016 di deket GOR. Kalau pindah ke sini tuh baru awal 2024 kan kemarin. Kalau untuk di sini kita menawarkan ada manual brew, ada coffee ice dan non coffee juga. Kita juga menawarkan dan snack-snacknya juga ada. Makanan beratnya pun juga ada di sini. Kalau di sini menu favorit pengunjung itu kopi susu ice, afurin, macchiato sama karameru. Kalau promo kita ada dari jam 9 sampai jam 12 itu diskon 30%. Itu setiap hari. Kafe ini tidak hanya menyajikan berbagai varian minuman kopi seperti latte dan cappuccino, tetapi juga menyediakan menu camilan dan makanan ringan mulai dari harga 10.000 hingga 32.000. Dengan menggabungkan estetika tema, kelezatan menu, serta ruang interaksi yang terbuka, Felis Cafe menciptakan pengalaman ngopi yang menyenangkan bagi siapapun yang datang. Bagaimana pendapatmu tentang kafe ini? Pendapat saya tentang kafe ini, tempatnya begitu bagus dan lumayan unik. Bagaimana saran Anda untuk kafe ini? Saran saya udah bagus sih, Kak. Apa menu favoritmu di Felis Cafe? Menu favorit itu dimsum. Ya. Felis Cafe bukan sekedar tempat untuk ngopi, melainkan sebagai tempat nyaman untuk beristirahat sejenak dari aktivitas sehari-hari. Berbagi. Langsung ya. Felis Cafe bukan sekedar tempat untuk ngopi, melainkan sebagai tempat nyaman untuk beristirahat sejenak dari aktivitas sehari-hari, menikmati waktu dan berbagi cerita. Dari Klaten, Jawa Tengah, saya Rifa Azara dan juru kamera Sidik Pamungkas pamit undur diri. Terima kasih. Pemirsa, setelah berbagai liputan kuliner tadi, sudah saatnya kita untuk menjaga kondisi tubuh. Salah satu olahraga yang saat ini cukup digandrungi oleh berbagai kalangan usia, yaitu panahan. Panahan dapat menjadi alternatif bagi pemirsa yang ingin menguatkan otot lengan. Panahan ini sendiri berkembang menjadi olahraga favorit bagi generasi muda. Karena bukan hanya soal ketepatan membidik, tetapi juga tentang melatih fokus, kesabaran, dan pengendalian. Perkembangan ini terlihat jelas di lapangan Konik, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Olahraga panahan mungkin belum begitu dikenal luas, tetapi di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Klaten, panahan kian digemari anak-anak dan remaja. Olahraga ini tidak hanya melatih fisik, tapi juga melatih konsentrasi dan kesabaran. Di lapangan Konik Klaten yang berlokasi di Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, setiap minggu ada 4 kali latihan rutin panahan. Halo pemirsa, bersama saya Isma Jeni Nurhapsari. Hari ini saya akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat olahraga panahan yang semakin diminati oleh masyarakat. Panahan
adalah seni yang menggabungkan kekuatan, fokus, dan ketenangan. Setiap bidikan bukan hanya tentang mengenai sasaran, tapi juga tentang mengasah teknik, melatih konsentrasi, dan mengajarkan pengendalian diri. Konsentrasi dalam berlatih adalah kunci akurasi. Itulah mengapa panahan diminati oleh mereka yang gemar tantangan dan ketelitian. Untuk pencapaian mungkin sangat banyak sekali ya. Tapi di sini untuk prestasi tertinggi memang di lapangan ini pernah pernah membuat seorang atlet mengikuti Olimpiade. Jadi kemarin pada saat di Olimpiade Jepang sama Brasil kalau nggak salah, itu ada salah satu atlet dari Kabupaten Klaten yang pernah mengikuti Olimpiade. Itu pencapaian prestasi panahan tertinggi di Kabupaten Klaten. Karena panahan itu adalah olahraga sunnah Rasul, jadinya selain kita dapat sehat, kita juga bisa dapat pahala. Saya terakhir paling tinggi di Pekan Olahraga Nasional 2024 di Aceh, terus Kejurnas Junior, terus Pekan Olahraga Provinsi, Sirkuit Panahan Jawa Tengah, dan banyak lagi. Di lapangan KONI Klaten setiap tahunnya diselenggarakan suatu ajang kompetisi bernama Klaten Open. Klaten Open merupakan kompetisi terbuka untuk umum mulai dari atlet profesional, pelajar, komunitas, hingga masyarakat umum. Semua punya kesempatan yang sama untuk berprestasi. Lebih dari sekedar lomba, Klaten Open juga menjadi wadah untuk menjalin silaturahmi antar daerah serta memperkuat prestasi olahraga di tingkat nasional. Dari Klaten, semangat para atlet panahan menunjukkan bahwa ketekunan dan fokus adalah kunci kesuksesan. Semoga ajang ini menjadi langkah awal untuk menuju panggung yang lebih tinggi. Saya Isma Juni Nurhapsari dan juru kamera saya Areta Ayu pamit undur diri. Sampai jumpa. Dan berita olahraga panahan ini sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita di Pena Warta. Saya Kalista Liliana Permatasari dan saya Jamelia Surana Putri, pamit undur diri. Sampai jumpa.